Baik teman-teman, selamat datang kembali. Pada kesempatan kali ini saya akan membahas analisa saham mingguan untuk periode tanggal 13 September sampai dengan 17 September 2021 ya. Jadi kali ini saya akan membahas 6 saham yang berhubungan dengan pertambangan ya. Khususnya beberapa yang berhubungan dengan emiten nikel ya. Jadi harga komoditasnya untuk nikel dia 3 hari yang lalu ya, dia sudah mulai naik tinggi ya. Jadi sudah breakout ke atas 20.000 harganya sekarang ya. Jadi yang terakhir harga komoditasnya itu kalau saya cek ya sekitar 20 sempat tertingginya ya kalau di investing.com ya. Kalau kita masukkan nikel ya, NICKEL ya. Bahasa spellannya bahasa Indonesianya ya. Bahasa Inggrisnya nikel ya. Jadi NICKEL ya. Kalau ingin tahu di investing.com itu harga komoditasnya sempat naik sampai dengan 20.700 ya. Terakhir ditutup sampai dengan koreksi sedikit di 20.410. Jadi sudah naik ke atas 20.000. Nah, untuk saham-sahamnya juga sentimennya juga ikut naik ya seperti itu ya. Tapi di sini saya akan lebih fokus ke sahamnya ya. Jadi kira-kira untuk Antam gimana Pak Sunar untuk 1-2 minggu ke depan ya. Jadi kita perhatikan di sini ya. Kondisinya untuk Antam ya memang dia kecenderungan dia sideways ya. Kalau saya gambarkan di weekly chartnya support dan resistennya kurang lebih ya. Ini area supportnya kurang lebih di sekitar area 2240. Ini resisten terdekatnya sekitar area 2730 ya. Ini kalau dilihat dari support resistennya, kalau dia berhasil breakout ke atas 2730 dalam 1-2 minggu ke depan, maka target berikutnya adalah ada dua area ya, 3040 dan di all time high-nya di sini ya, 3440 ya di awal-awal 2021. Jadi sepertinya kalau dilihat dari pergerakannya sideways ya, kalau harga nikelnya masih tembus ke atas 21.000 ya, ada kemungkinan ada ya. Tapi nggak mesti kalau harga nikelnya tinggi pasti Antam juga naik tinggi lagi, belum tentu ya. Tapi mudah-mudahan aja ngikutin ya supaya bisa profit semua. Jadi di sini resistennya kalau dia naik ke atas 2730 jangan ragu-ragu untuk tambah lagi ya atau average up ya. Target berikutnya 3040, kalau naik lagi berikutnya lagi di 3440 ya. Itu untuk Antam ya. Secara weekly-nya. Kalau secara daily-nya kira-kira bagaimana Pak Sunar garis-garisnya? Nah, ini sebenarnya ya sudah saya gambarkan areanya ya. Ini kalau breakout ya, ini adalah area buy on weakness sebelumnya ya. Jadi yang rajin menonton ya, mencatat dan buy ya. Ini adalah area buy on weakness-nya. Kalau dia naik ke atas 2310 boleh buy ya. Ini area average up-nya terus-terusan ya. Jadi sudah saya kasih banyak. Ini kesempatan terakhir area buy on weakness-nya ya. Jadi kalau misalnya belum dapat, sebentar saya ketinggalan, belum dapat ya, tunggu aja di area yang saya kotakin ini ya. Ini yang saya kotakin area sekitar 2470 sampai dengan 2500 ya. Jadi saya kotakin lagi di sini. Itu kurang lebih area buy on weakness-nya kalau yang ketinggalan. Artinya kalau misalnya dia koreksi di bawah 2470, kita tunggu kalau dia berhasil naik ke atas 2500 ya, kita barusan buy. Kalau naik lagi ke atas 2540 tambah lagi, naik lagi ke atas 2600 tambah lagi dan seterusnya ya. Itu untuk Antam. Jadi belinya bertahap aja. Target berikutnya di 2670, kemudian berikutnya lagi di 2730 dan 2780. Itu untuk Antam ya. Jadi 2 hari ini dia memang sentimen naik tinggi ya karena komoditasnya nikel juga mulai breakout naik ya. Yang mudah-mudahan lancar dia bisa sampai ke target berikutnya dia di 3040 ya. Kemudian berikutnya lagi di 3340. Strateginya karena dia masih sideways tadi ya, sidewaysnya lebar ya di weekly range-nya ya. Kita belinya bertahap aja. Kalau yang mau buy high sell higher, kalau dia naik ke atas 2600 boleh buy ya. Buy-nya bertahap, naik ke atas 2670 tambah lagi, naik ke atas 2730 tambah lagi dan seterusnya ya. Itu untuk Antam. Mudah-mudahan target price-nya menurut saya kalau masih bisa naik ya ini 3000 mudah tercapai ya seperti itu ya. Ada kemungkinan 3000 sampai dengan 3340 ini high yang sebelumnya seperti itu ya. Jadi tapi tidak menutup kemungkinan juga kalau dia naik ya. Ini karena dia sudah dekat resisten kurang lebih 2670 sampai dengan 2730 ya. Jadi kalau dia gagal turun di bawahnya 2670, ada kemungkinan dia terkoreksi kembali ya. Masuk lagi di area kurang lebih area supportnya sekitar 2250 sampai dengan 2300-an ini ya. Saya kotakin sebelumnya. Jadi untuk Antam sebenarnya sih kalau dibilang ketinggian ya nggak juga ketinggian ya seperti itu ya. Memang dia lumayan dekat dengan resisten terdekatnya. Resisten itu bukan berarti dia bakalan turun enggak ya. Kalau dia sudah berhasil breakout ya, dia akan naik lagi membentuk resisten baru di atasnya. Jadi kita jangan terlalu takut kalau dekat resisten ya. Yang penting kuncinya adalah sabar, fokus dan disiplin ya seperti itu ya.
Itu yang paling penting di saham. Oke, Antam cukup ya. Berikutnya untuk Inco. Inco kurang lebih juga sentimennya sama ya. Tapi kenaikannya kok nggak setinggi Antam ya Pak Sunar ya. Ya, mungkin karena faktor harganya juga seperti itu ya. Harganya kan lebih rendah. Ya mungkin karena faktor dari BUMN juga bisa aja ya seperti itu ya. Karena Antam kan termasuk BUMN seperti itu ya. Tapi menurut saya sih terus terang aja jawabnya kalau ditanya lo kok lebih naiknya lebih tinggi Antam ya, saya sih kurang tahu ya seperti itu detailnya ya. Kalau saya sih lebih suka Inco terus terang aja untuk emiten yang sentimen nikel ya. Kalau kita lihat dari pembelian asing sih dua-duanya masih lumayan banyak ya dominasinya asing ya. Tapi kalau kita lihat Inco ini dia lumayan ya seperti itu ya. Masih ada peluang naik lagi ada ya. Jadi kalau dari weekly-nya kalau kita lihat Inco saya gambarkan support resistennya ini support terdekatnya ya di 4820 kemudian resistennya di area 5550 ya kurang lebih ya. 5600 lah ini dia hanya yang ini ya. Kalau dia breakout ke atas 5600 maka target berikutnya adalah kurang lebih di area sekitar 6625. Jadi masih ada peluang naik nggak Mas Nar untuk Inco ada ya. Range-nya sekarang memang di area 4820 sampai dengan 5600. Kalau dia breakout ke atas 5600 target price berikutnya atau resistennya di 6625 ya itu untuk Inco. Kalau dia breakdown di bawah 4820 maka target support berikutnya ya kurang lebih sekitar area 4110 ya tunggu Inco. Nah kalau kita lihat untuk daily-nya ya ini kan volumenya tinggi kemudian dia naik ya. Ini garis-garisnya sudah pernah saya bahas sebelumnya ya. Jadi tinggal ikutin aja. Kalau kita lihat di sini dia naik ke atas 5150 kemudian naik ke atas 5275. Kalau sudah buy ya pasang aja trailing stopnya atau stop lossnya. Kalau masih belum pasang ya pasang aja di kan sekarang kan tutupnya di pas 5150 ya. Kalau dia turun di bawahnya 5150 jual dulu sebagian. Kalau dia turun di bawahnya 4970 ya lebih baik jual dulu semuanya dulu ya. Karena kalau di bawah 4970 dia ada kemungkinan testing area sekitar supportannya 4800 sampai dengan 4840 ya. Kalau yang belum punya kalau mau buy on weakness ya sekitar area ini ya. 4800 sampai dengan 4850 ya. Ini area yang saya kotain sebelumnya ya. Itu area buy on weakness-nya. Jadi setiap kali kalau dia nyentuh yang saya kotak ini nih ya, kalau saya perpanjang ya, sebelumnya sudah pernah saya bahas, itu boleh buy ya, tapi banyak bertahap aja. Naik ke atas 4970 tambah lagi, naik ke atas 5150 tambah lagi dan seterusnya ya. Memang sebelumnya dia sideways ya. Nah, kalau seperti ini, kalau mau buy high sell higher ya, kalau mau beli ya, tunggu kalau dia naik lagi ke atas 5275, buy ya. Kalau dia naik lagi ke atas 5400 tambah lagi. Jadi belinya bertahap aja. Kalau dia breakout ke atas ini kan resistennya swing-nya di 5550. Naik ke atas 5550 tambah lagi, naik lagi ke atas 5750 tambah lagi dan seterusnya ya. Target berikutnya di 6175 dan 6625. Itu untuk Inco ya. Mudah-mudahan sih lancar ya sampai 6625 ya di sini ya. Paling tidak sebelum dia kejatuhan di kira-kira di Februari gini ya. Ini minggu ketigaan ya, dia mulai turun ya. Jadi mudah-mudahan sampai lagi ke 6425. Kenaikannya masih cukup bagus, potensial ya. Walaupun dia nggak setinggi Antam ya. Tapi yang mau tertarik Inco silakan banyak bertahap aja seperti itu ya. Jadi kalau secara sekilas fundamentalnya ya saya coba lihat di menunya Mirai Asset ya. Untuk antara Inco dan Antam ya seperti itu ya. Jadi Inco kemudian Antam. Secara price book value-nya paling murah ya Inco ya. Dia PBV-nya di 1,7. Kalau Antam PBV-nya 3,1 ya. Itu pun Antam kalau di emiten hot ini dia berdasarkan laporan keuangan kuartal 1 ya. Kuartal 2 dia belum ada update ya. Kalau dari segi sebentar ya saya lihatkan ya. Kalau dari segi EPS-nya sih lebih tinggi Inco ya seperti itu ya. Kalau PE rasionya kurang lebih sama ya seperti itu ya. Kalau ROE-nya masih lebih tinggi Antam ya seperti itu ya. Kalau NPM-nya itu masih tinggi Inco ya, net profit margin-nya seperti itu ya. Jadi kalau dilihat dari PBV-nya yang paling murah ya Inco, tapi kenaikannya kali ini memang Antam lebih tinggi ya seperti itu ya. Jadi pasang aja trailing stop dan stop loss yang sudah punya ya. Seperti itu ya, fokus di pergerakan harganya. Saya di sini fokus di pergerakan harganya. Oke, berikutnya untuk TINS ya. TINS memang timah ya, jadi beda ya antara timah dan nikel beda. Memang kadang-kadang berrelasi, tapi ini saya bahas sekalian ya, berhubungan dengan tambang lah ya.
Jadi kalau dari supportnya di sini ya, kalau kita lihat dia di support area sekitar 1385, kemudian di resistennya di 1710, berikutnya lagi di 1925 itu resistennya. Kalau dia berhasil breakout ya target berikutnya lumayan tinggi ya di area ini ya, 2500 itu untuk TINS ya. Selama dia bertahan di atas 1385 masih peluang untuk capai target 1770 dan 1925. Itu untuk secara weekly-nya untuk TINS ya. Kalau secara daily-nya bagaimana Pak Sunar? Nah, kalau kita lihat memang naiknya tinggi, volumenya naik tinggi ya. Jadi kalau naik ke atas 1460 boleh buy high sell higher ya. Naik ke atas 1600 tambah lagi, naik ke atas 1660 tambah lagi dan seterusnya. Target price terdekatnya di 1730 dan 1770. Kalau yang sudah punya ya pasang aja stop lossnya di 1495 dan di low-nya ini ya 1450 ya. Saya sudah punya ya di dua area ini. Kalau mau buy on weakness ya tunggu aja di area sekitar 1450. Artinya kalau dia koreksi di bawah 1450, kita belinya kalau dia berhasil naik ke atas 1450 buy. Ya, kalau naik lagi ke atas 1495 tambah lagi, naik lagi ke atas 1560 tambah lagi dan seterusnya. Nah, itu untuk TINS ya. Ya, kurang lebih seperti itu. Jadi itu yang bagi yang buy on weakness kalau nggak mau beli sekarang takut ketinggian atau ini memang bentuknya seperti inverted hammer ya, volumenya tinggi tapi dia gagal bertahan di atas 1560 ya ada kemungkinan balik lagi atau sideways ya. Ya tunggu aja di area sekitar buy on weakness-nya kalau mau ya. Atau kalau buy high sell higher tunggu naik lagi ke atas 1560 buy, naik ke atas 1600 tambah lagi dan seterusnya ya. Belinya bertahap. Jadi dibagi aja. Maksud saya kalau buy-nya bertahap ya. Nah ini kok levelnya banyak ya, terserah mau dibagi 4 atau dibagi 5 atau bagi 6 dan terserah ya. Misalnya Anda mau taruh 10 juta untuk trading di TINS maksimum ya, aku alokasinya ya. Jadi mungkin 25% dulu di 1560. Jadi kalau dia naik ke atas 1560 buy 25%. Naik lagi ke atas 1600 buy lagi ya, seperti itu ya. Naik lagi ke atas 1660 tambah lagi dan seterusnya. Kenapa nggak langsung aja Pak Sunar naik ke atas 1560 buy langsung 100% gitu ya. Ya boleh-boleh saja sih seperti itu ya. Tapi kalau kita lihat ya ini cenderungan dia masih cenderungan arahnya ke bawah ya. Ini ya. Walaupun dia masih cenderung sideways dalam beberapa minggu ini ya, tapi sidewaysnya dia kan mulai melambat naik kan mingguannya. Tapi kalau kita lihat secara besarnya selama dia bertahan di atas 61,8% masih cukup bagus ya. 1375 ini ya. Ya kebetulan di low-nya di sini 1385 ya. Jadi nggak perlu terlalu banyak karena masih di area sekitar supportnya ya. Belinya bertahap aja, jangan terlalu agresif ya. Mudah-mudahan target price-nya 1770 dikasih lah. Paling tidak ya 1730-an ya. Atau 1695 ya, minim banget ya. Ya mudah-mudahan lancar untuk TINS. Berikutnya untuk MDKA. Secara weekly-nya bagaimana? Memang dia sideways ya. Support terdekatnya di area ini ya. 2560, resisten terdekatnya 3000, 3240 ya. Kalau mau buy sekarang boleh nggak Pak Sunar? Dia memang terus terang aja sideways ya, dekat dengan resistennya 3000. Jadi jangan kaget kalau misalnya buy sekarang, oh tiba-tiba buy, loh kok koreksi lagi Pak Sunar ya. Memang dia masih cenderung sideways ya, seperti itu ya. Dia berusaha untuk menembus ke atas 3000. Kalau dia sudah berhasil naik ke atas 3000, kalau sudah punya, kalau mau tambah lagi ya boleh ya. Target berikutnya dia akan peluang untuk breakout ke atas 3240. Kalau dia breakout ke atas 3240, target price berikutnya kurang lebih sekitar area ya. Ini perkiraan saya aja ya. Ya sekitar area 3500 sampai dengan 4000 ya. Itu kalau dari weekly-nya untuk MDKA. Masih ada peluang naik nggak Pak Sunar? Peluang naik sih masih ada. Kalau dari daily-nya, tadi itu support resistennya untuk weekly ya. Ini untuk daily-nya. Memang kalau di daily gambarnya banyak banget Pak Sunar, garis-garisnya pusing gitu. Harusnya jangan pusing ya. Ini area buy on weakness di 2750. Saya sudah sebutkan di analisa saham sebelumnya ya. Jadi yang rajin nonton ya, mencatat dan pasang automatic order buy ya. Ini kan saya sudah sebutkan di Juli juga saya sudah sebutkan ya. Naik ke atas 2750 buy, naik lagi ke atas 2800 tambah lagi dan seterusnya ya. Masih tetap sama, ikutin aja ya seperti itu ya. Jadi garis ini memang nggak saya rubah-rubah ya, tetap ya. Yang berubah memang pergerakan harganya, tapi garis-garis ini untuk acuan trailing stopnya atau stop loss atau kalau mau tambah lagi average up ya seperti itu ya. Jadi konsisten. Yang penting di saham itu konsisten. Kalau sudah tahu garis-garisnya naik turunnya ya kita tinggal ikutin aja ya, tinggal tahu arahnya seperti apa. Kan saya sudah sebutkan trennya sideways ya seperti itu ya. Jadi masih peluang untuk breakout ada ya seperti itu untuk MDKA ya. Jadi kalau mau buy sekarang pasang stop lossnya di 2800 dan maksimum di ini kan swing low-nya di area 2670 lah itu maksimum ya stop lossnya.
Kalau mau buy on weakness sebenarnya buy sekarang boleh ya, karena ini saya sudah sebutkan naik ke atas 2750 buy, naik ke atas 2800 tambah lagi ya. Kalau dia berhasil naik ke atas 2880 boleh tambah lagi. Ini garis-garisnya belum saya rubah ya. Naik ke atas 2930 mau tambah lagi boleh, silakan ya. Jadi belinya bertahap. Target price terdekatnya kalau dia berhasil breakout dari 290, 2910 ya, swing high di sini ya. Maka target price berikutnya di 3030 dan 3100. Itu untuk MDKA. Mudah-mudahan aja dia sukses breakout ke atas 3100 dengan target berikutnya di 3200 dan 3400-an ya, di Fibonacci extension 117,2%. Itu MDKA. Oke, berikutnya untuk crash ya, Terracotta Steel. Nah, di sini untuk weekly-nya kalau kita lihat supportnya di sini di 470, kemudian untuk area resistennya di sini 560, berikutnya lagi di 595. Berikutnya lagi di sini area 700 ya. Jadi memang dia masih cenderung sideways merambat naik ke atas. Kalau kita lihat di sini pergerakan harganya, dia masih sideways ya, tengah-tengahnya ya. Nah, kira-kira bagus nggak Pak Sunar kalau mau buy? Ya kita lihat di daily-nya dulu ya. Kalau dari weekly-nya dia tengah-tengahnya ya, sideways ya. Kalau mau ya usahakan belinya di dekat 470. Tapi kalau turun di bawah 470, itu dia testing berikutnya area supportnya kurang lebih, sebentar saya tarik. Ya ini kan kurang lebih sekitar area ini ya. 424 ya. Sini ada swing high sebelumnya, dia gagal, dia turun ya. Gagal lagi, turun lagi ya di sini ya. Kelihatan pas persis di sini 426 kurang lebih ya, 426 424 lah ya. Ini area support berikutnya setelah 470. Kalau turun di bawah 470 ya dia akan testing ke 424. Secara keseluruhan memang arahnya masih ke bawah ya di sini ya. Tapi ini sideways ya, sideways di arah bawah ya, seperti itu ya. Dan kalau lihat di daily-nya, sesuaikan aja dengan garis-garis yang sudah saya berikan. Sebelumnya saya sebutkan ini area untuk buy on weakness ya, saya perpanjang ya. Jadi setiap kali kalau dia berhasil naik lagi ke atasnya 500 ya, nah itu boleh buy lagi ya. Tapi buy-nya bertahap, naik ke atas 515 tambah lagi, naik ke atas 530 tambah lagi dan seterusnya. Memang resistennya 550 sampai dengan high-nya di sini ya 560 itu cukup kuat ya. Sebelumnya dia sudah pernah breakout naik tinggi sampai 585 ya. Tapi ternyata dia turun lagi ya, seperti itu ya. Ini garis-garisnya tetap ya, dari dulu sudah saya sebutkan. Jadi ini dari awal waktu analisa mingguan ya. Kalau naik ke atas 515 boleh buy, kemudian naik lagi ke atas 530 tambah lagi dan seterusnya, ini sudah saya sebutkan ya. Jadi yang ngikutin ya sempat profit di sini ya. Kalau perkara dia turun lagi ya harusnya sudah pasang trading stop ya Pak, trading ya, seperti itu ya. Kemudian di sini diulang lagi, naik lagi, berhasil ya, naik ke atas 530, naik lagi ke atas 550 tambah lagi ya. Ya ternyata turun lagi ya, harusnya sudah pasang trading stop seperti itu ya. Yang penting dia sudah berhasil naik ke atas ya. Disesuaikan dengan risiko profil masing-masing. Memang di sini ini gagal ya, seperti itu ya. Jadi kadang-kadang di saham itu nggak selalu sukses 100% nggak ya. Kadang-kadang kalau sudah berhasil kemudian nyoba lagi gagal Pak Sunar. Ya kita yang penting disiplin aja ya. Kalau turun lagi balik 515 ya jual dulu. Area berikutnya yang kurang lebih sekitar area ini ya. Ini sebelumnya saya gambarkan 480 seperti itu ya. Kalau bawahnya lagi 470 di sini garisnya. Jadi jangan lupa pasang stop loss ya, seperti itu ya. Trading itu sebenarnya mudah ya. Yang susah itu 3 kunci sukses ya. Sabar, fokus, dan disiplin. Jadi kita harus sabar menunggu. Kalau masih sideways-nya masih bagus ya, kita sabar aja menunggu. Kemudian kedua, fokus ya. Jangan sampai kalau kita sudah pegang saham A, kita nggak sabaran, sideways lama nggak naik-naik, terus lihat grup Telegram B atau C atau D ya, orang kasih rekomendasi, wah langsung naik tinggi gitu ya, naiknya sampai 40% atau 50% ya, kemudian pindah ke saham B, ternyata dibeli saham B, saham B-nya yang dibeli itu turun, ya terang aja turun ya, karena sebelumnya sudah naik tinggi ya, koreksi, orang-orang pada take profit. Terus kemudian saham A yang dipegang ini dilepas, naik. Ya, sebelumnya dia sideways, sekarang breakout ya, seperti itu ya. Jadi kita harus sabar, fokus ya. Yang ketiga harus disiplin. Kalau sudah naik harus pasang trading stop dan stop loss. Seperti itu. Setiap kali beli saham kita harus pasang trading stop dan stop loss. Ada yang pernah chat ke saya ya. Send message ke Telegram saya. Pak Sunar, saya sekarang nggak pernah pasang stop loss sudah 1 bulan karena saya trading saya manual, jadi saya perhatiin setiap hari ya. Nah, inti permasalahannya bukan Anda perhatiin setiap hari atau tidak ya, seperti itu ya. Karena Anda belum tentu pasti 100% Anda bisa langsung login setiap hari ya. Kadang ada sesuatu yang mendadak terjadi ya. Ya saya nggak mendoakan yang jelek ya. Jadi mungkin
Anda sibuk banget, ada sesuatu urusan keluarga atau gimana, Anda nggak sempat lihat ya eh, aplikasinya seperti itu ya. Kalau Anda nggak pasang, kalau dia turun dalam ya Anda rugi ya seperti itu ya. Jadi trading stop dan stop loss itu sebenarnya stop loss itu bukan rugi ya. Dia melindungi dari kerugian lebih mendalam ya. Kalau dia turun lagi harusnya Anda jual dulu. Paling tidak 50%-nya. Kalau 50% Anda jual, besoknya naik ya Anda paling bilangnya gini, untung saya masih jual 50%. 50%-nya masih ada. Kan? Tapi kalau besoknya turun lagi, malah turunnya lebih dalam, Anda juga bilang untung ya. Untung saya jual 50%. Kalau tidak ya saya ruginya lebih banyak seperti itu ya. Jadi kalau ragu-ragu atau kena trading stop atau stop loss ya, ya jual dulu 50%-nya. Sisanya 50%-nya kalau dia turun lagi di bawahnya level berikutnya ya, seperti itu ya. Jadi trading itu mudah, yang susah itu atur money manajemennya. Tapi kalau saya sudah kasih garis-garisnya, ini sebenarnya membantu Anda untuk money management ya. Jadi nggak perlu teori banyak tentang money management lah apa. Ini garis-garisnya kalau mau ya ikutin aja seperti itu ya. Kalau misalnya 530 dan 515 terlalu dekat ya ikut yang berikutnya. Jadi kalau sekarang mau buy on weakness silakan ya. Ini kan sideways-nya lumayan ya. Ya berarti kalau buy sekarang pasang aja stop loss-nya di mana ya? Ini kalau kita perhatikan di swing low-nya di area 500 ya. Kalau dia turun bawahnya 500 jual dulu sebagian, turun lagi bawahnya 480 jual dulu semuanya seperti itu ya. Karena ada kemungkinan dia turun di bawahnya 470. Kalau mau pakai 470 ya boleh aja, tapi terlalu jauh jaraknya seperti itu ya. Terus belinya bertahap aja. Kalau naik lagi ke atas 515 tambah lagi, naik lagi ke atas 530 tambah lagi dan seterusnya ya. Seperti itu ya. Jadi kita istilahnya tradingnya nyantai aja. Kalau kita lihat dari akumulasi asing masih lumayan bagus ya seperti itu ya untuk keras ya. Dia cenderung sideways di bawah ya. Selama ini testing area Fibonacci retracement 61,8% ya sekitar 500-an ya. Jadi selama dia bertahan di atas 500 peluangnya masih cukup besar untuk naik ke atas 585 bahkan breakout ke atas sampai dengan 680-an ya kurang lebih ya. Itu untuk keras ya. Ya mudah-mudahan sukses. Oke, kita lanjutkan berikutnya untuk nikel. Nikel weekly-nya kita gambarkan dulu supportnya. Supportnya di sini ya kurang lebih ya. Nah, ini saya pakai yang bawah aja 925. Kemudian berikutnya di 1435. Jadi plat timah Nusantara ya. Kodenya NIKL ya, seperti itu ya. Jadi dia mulai naik higher high, higher low dan higher close. Jadi kalau punya pasang stop loss-nya kalau pakai weekly chart ya itu supportnya di 925. Kalau dia turun bawahnya 925 lebih baik jual dulu semuanya. Karena ada kemungkinan turunnya lumayan dalam ya kalau kita perhatikan ya. Ini yang terdekat aja ya kalau di sini ya garis yang di sini itu di 735 ya. Kalau dari 925 turun ke 735 lumayan jauh ya. Jadi hati-hati aja kalau turun di bawah 925 lebih baik jual dulu semuanya. Target price terdekatnya 1435 tapi kalau terlalu jauh kalau mau tengah-tengahnya check point istilahnya. Check point kalau dia naik lagi ke atas 1265 tambah lagi ya seperti itu ya. Jadi ini gambarnya untuk support resistennya untuk weekly. Kalau untuk daily ini garisnya banyak banget ya. Memang sudah saya gambarkan sebelumnya ya. Ini garis Fibonacci retracement ya. Saya tarik dari swing low bawah dan swing high di sini ya. Secara keseluruhan ya, dia masih bertahan di atasnya 9 ini ya. 935 Fibonacci retracement 1,8% ya. Secara primary trend sebenarnya masih cukup bagus ya. Tapi di sini kondisinya sekarang jangka menengahnya masih sideways berusaha untuk breakout paling tidak kalau kita lihat ya ini kan di weekly-nya tadi ya untuk nikel ya dia berusaha untuk tembus ke atas resisten berikutnya di 1265 ya kan itu secara mingguannya. Kalau secara daily-nya ikutin aja kalau sudah punya kalau mau buy sekarang juga boleh ya pasang stop loss-nya di 1055 dan maksimum stop loss-nya di area sekitar ini ya bawahnya ini ya 1025. Jadi yang sudah punya kalau mau buy juga boleh sama stop loss-nya di 1055 dan 1025. Kalau dia naik lagi ke atas berapa Pak Sunar? Ini kan berikutnya 1150. Nah, terlalu jauh Pak Sunar kalau mau tambah lagi kira-kira tambahnya di mana? Ya ini saya kasih arahnya. Ini aja ya 1095 ya. Ini kan ada swing di sini. Naik ke atas 1095 tambah lagi. Kemudian kalau berhasil naik lagi ke atas 1150 boleh tambah lagi ya. Nah, sebelumnya di sini kan gagal Pak Sunar bentuk ekor panjang ya. Apakah kalau naik ke atas 1150 nanti saya buy, tahu-tahu dia koreksi Pak Suntar? Sebenarnya sih kita nggak akan pernah tahu ya. Kalau kita berkaca dari sini memang dia koreksi ekornya panjang ke atas ya. Dia kemudian sideways dia turun. Tapi kalau kita lihat ke belakang lagi, ini dia tembus ke atas 1150 dia naik ke atas ya. Masih lumayan bisa sampai 1235 ke atas. Ya ini garis-garis saya ya. Jadi sebelumnya di sini dia naik ke atas 1150 masih bisa naik.
sebelumnya masih bisa naik, sebelumnya masih bisa naik ya, seperti itu ya. Hanya ini aja gagal, masa kalau ini berhasil breakout lagi Anda takut ya. Ya kalau takut ya pasang aja trailing stop atau stop loss atau belinya bertahap ya. Paling tidak kan Anda sekarang kalau buy pasang stop lossnya di 1055 dan 1025, naik lagi ke atas 1095 tambah lagi ya. Kalau naik ke atas 1150 tambah lagi. Misalnya kalau gagal seperti ini kasusnya terulang ya, yang mudah-mudahan berhasil, ya Anda pasang aja trailing stopnya di area sekitar 1100-an ya, seperti itu ya. Paling nggak kalau Anda jual semuanya di 1100 ya, atau 50%-nya kan Anda masih lumayan ya, safe ya, tertolong ya. Karena modalnya sebelumnya kan di bawahnya, seperti itu ya. Jadi trading itu mudah ya. Ini adalah area buying weakness yang saya sebutkan sebelumnya ya. Kalau dia berhasil naik lagi ke atas 1100 lah ya. Kalau nggak mau 1150 ya 1100 lah. Tapi 1100 kan terlalu dekat dengan 1095 ini ya. Jadi ya 1150 berikutnya ya kalau mau buy up ya bisa. Jadi kurang lebih seperti itu ya untuk emiten pertambangan. Ada 6 saham yang saya bahas. Mudah-mudahan aja sukses 1-2 minggu ke depan ya. Untuk periode 13 September sampai dengan 20 September 2021. Yang barusan join jangan lupa subscribe, like ya. Kalau ada pertanyaan atau saran silahkan tulis di kolom komentar seperti itu ya. Di akhir kata ya, saya doakan salam sehat selalu, damai dan sejahtera ya. Itu doa saya ya. Amin ya. Ya yang penting kita sehat lah ya. Kalau kita banyak uang, kalau kita nggak sehat ya percuma. Ini cerita aja ya. Ada temannya teman saya ya. Dia orangnya kaya raya gitu ya. Tapi dia sakit-sakitan. Dia treatment kanker ya. Jadi dia itu merasa di hatinya itu dia juga sedih juga ya. Anda punya uang banyak tapi Anda tidak bisa menikmatinya karena Anda sakit ya, seperti itu ya. Jadi sehat itu penting, jangan sampai kalau Anda rugi di saham terus dipikirin terus nggak bisa tidur gitu ya. Apalagi kalau sahamnya lagi bagus naik terus Anda beli pakai margin gitu ya. Terus kemudian nyangkut besoknya kena suspend atau tiba-tiba drop ya. Jangan sampai seperti itu ya. Jadi saya sarankan belinya bertahap aja, nyantai ya. Sesudah saya kasih garis-garisnya. Saya tidak pernah menyesatkan orang lain ya. Jadi jangan takut. Yang penting pasang trailing stop dan stop loss ya. Kurang lebih seperti itu cukup ya. Terima kasih banyak.